Halo, selamat datang di channel Yuanda Arfi. Di kisah kali ini, saya ingin bercerita tentang betapa yang namanya hoaks atau berita bohong dapat menghancurkan kehidupan satu, dua, bahkan banyak orang. Ada seorang wanita, sebut saja namanya Bu Maya. Bu Maya adalah seorang guru agama yang mengajar di sebuah sekolah menengah atas. Kalau kalian tahu Mama Dede, nah kata si narasumber, Bu Maya mirip-mirip lah kayak beliau. Beliau sangat disenangi murid-murid karena dalam menerangkan pelajarannya sangat mudah dimengerti. Di saat awal beliau mengajar, beliau melihat bahwa keadaan musola di sekolah kurang terawat dan kegiatan keagamaan sangat kurang. Jadi, beliau berdiskusilah dengan kepala sekolah. Beliau ingin merenovasi musola supaya lebih layak digunakan. Beliau juga mengusulkan rencana untuk mengadakan kegiatan rohis atau rohani Islam, yaitu sejenis kegiatan di mana akan diundang seorang ustadz atau ustazah untuk berceramah ke sekolah mereka. Dan para murid boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada sang penceramah. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan setiap hari Jumat, pagi sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sedangkan dana untuk rencana renovasi musola, Bu Maya mengutip dari para murid setiap hari Jumat. Dan kutipan itu bersifat sukarela. Kepala sekolah pun menyetujuinya, karena beliau juga menganggap ide Bu Maya sangat bermanfaat buat murid-murid. Dan begitulah, setiap kegiatan rohis, kutipan pun dijalankan. Bu Maya membawa kotak infak yang sudah digembok, lalu menyodorkannya ke murid-murid. Banyak murid yang memberi sumbangan, tapi ada juga beberapa murid gak bisa nyumbang. Ya mungkin uang jajannya kurang mungkin ya. Tapi gak masalah buat Bu Maya, yang penting seikhlas hati. Uniknya setelah mengambil kutipan, Bu Maya selalu membongkar kotak infak itu di depan murid-murid, lalu menghitungnya bersama-sama. Berapapun hasilnya dicatat di buku tabungan. Orang tua murid yang mengetahui adanya kegiatan itu banyak yang tergerak hatinya ikut membantu, dengan cara menitipkan uang lebih ke anak-anak mereka untuk disumbangkan. Dan kebetulan murid-murid di sekolah tersebut banyak yang berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas, sehingga dana renovasi yang diharapkan bisa terkumpul dalam waktu 6 bulan ternyata bisa terkumpul hanya dalam waktu 3 bulan. Hal itu dikarenakan banyaknya orang tua murid yang menyumbang. Bu Maya senang sekali. Ia pun bersama beberapa perwakilan murid membeli bahan renovasi yang ditemani beberapa tukang yang akan mengerjakan proyek tersebut. Akhirnya renovasi pun dimulai. Lantai kamar mandi wudhu diubah menjadi keramik. Keran air lebih diperbanyak. Bukan hanya itu saja, barang-barang keperluan ibadah pun disediakan, seperti mukena, sajadah, peci, dan Al-Quran. Bahkan Bu Maya juga membeli ambal baru menggantikan ambal lama yang sudah lapuk. Pokoknya musola menjadi benar-benar bersih, cantik, dan layak pakai untuk beribadah. Orang tua murid yang melihat adanya kejelasan dana yang mereka sumbangkan, mereka pun semakin bersemangat untuk menyumbang lebih. Karena dana renovasi masih ada, Bu Maya terus mengalihkannya untuk memperbaiki infrastruktur sekolah lainnya, seperti kawat pagar yang bolong sana-sini diganti sama Bu Maya. Dan selalu setiap ia membeli bahan-bahannya, pasti ada 2 atau 3 murid yang menemaninya. Tapi entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba Bu Maya berhenti mengajar. Ia mengundurkan diri. Ketika murid-murid mempertanyakannya, Bu Maya hanya bilang kalau ia sudah mulai memasuki masa pensiun. Tapi alasannya sedikit janggal gitu, karena Bu Maya sendiri pernah bilang kalau masa pensiunnya masih ada sekitar 5 tahun lagi. Dan beliau sendiri pernah bilang kalau ia sangat senang mengajar di situ dan akan tetap mengajar sampai masa pensiunnya tiba. Tapi kenapa tiba-tiba Bu Maya berhenti? Pertanyaan itu terus berputar di kepala para murid. Mereka yakin pasti ada penyebab lainnya. Dan akhirnya pertanyaan itu pun terjawab. Si narasumber dan teman-temannya yang saat itu baru aja merayakan kelulusan berniat mendatangi rumah Bu Maya. Mereka beramai-ramai ke sana pas hari Minggu. Syukurnya Bu Maya ada di sana. Dengan alasan kangen, murid-murid sedikit berakting lah, meminta Bu Maya mengajar kembali. Bu Maya cuma senyum-senyum mendengarnya. Mungkin beliau senang para murid masih mengharapkannya.
Akhirnya salah satu teman si narasumber memberanikan diri untuk meminta Bu Maya jujur mengenai alasannya berhenti mengajar. Awalnya beliau tetap kekeh dengan jawabannya. Tapi karena murid-murid punya alasan kuat tidak mempercayai jawabannya, akhirnya keluarlah pernyataan mengejutkan dari bibir Bu Maya. Alasan sebenarnya kenapa beliau mengundurkan diri adalah karena adanya fitnah tentang beliau dengan salah satu guru pria di sekolah tersebut. Mereka berdua dikabarkan menjalin hubungan terlarang, padahal mereka masing-masing sudah punya pasangan. Awal mula fitnah tersebut terjadi ketika saat Bu Maya menuruni anak tangga sekolah. Sekolah tempat beliau mengajar memang bangunan bertingkat 2. Nah, saat beliau menuruni anak tangga, beliau berpapasan dengan guru pria. Dan saat akan menyapa guru tersebut, Bu Maya tiba-tiba terserang darah rendah, sehingga beliau merasa pandangannya gelap, terus hampir jatuh pingsan. Nah, si guru pria tadi otomatis reflekslah menangkap tubuh Bu Maya. Kita pun sedikit banyak pasti akan melakukan hal itu juga ya kan. Ada orang pingsan depan mata, pastilah kita hampiri untuk kita tolong. Ya, kecuali kalau udah gak ada lagi rasa empati, masa bodoh aja lah. Nah, saat berusaha menolong Bu Maya itulah ada 2 guru wanita melihatnya. Saat itu Pak Guru merangkul Bu Maya. Dan sejak saat itulah menyebar gosip di antara para guru tentang adanya perselingkuhan antara Bu Maya dengan sang guru pria. Si guru pria benar-benar sangat tertekan. Ia yang hanya berniat menolong malah jadi bulan-bulanan bercandaan guru lainnya. Ia sampai dibilang doyan daun tua. Memang si guru pria lebih muda dari Bu Maya. Tapi saya nggak habis pikir, guru-guru lainnya kok malah jadi tukang bully ya? Bukankah lebih baik mereka mencari akar permasalahannya seperti apa? Dan kenapa secara mentah-mentah percaya gosip-gosip yang entah bagaimana kebenarannya? Ya seandainya mereka nggak berani mencari kebenarannya, ya setidaknya lebih baik diamlah daripada menggosip kesana kemari ya kan. Si guru pria berdiskusi dengan Bu Maya tentang gosip yang menimpa mereka. Dengan kebesaran hatinya, Bu Maya bilang ke si guru pria, kalau ia lebih baik berhenti mengajar, supaya keberadaannya tidak mengundang mulut-mulut guru lainnya bergosip yang ujung-ujungnya malah menambah dosa guru-guru lainnya. Aduh, terharu saya. Bukan apa-apa sih, Bu Maya ini kan sudah difitnah, tapi ia masih memikirkan guru-guru lainnya. Ia tidak mau guru-guru lain menambah dosa dengan membicarakan dirinya kalau ia tetap bertahan di sana. Ia berharap dengan kepergiannya, beliau berharap guru-guru lainnya berhenti membicarakannya. Ya kalau menurut saya ya sama aja lah Bu. Saya yakin mereka tetap membicarakan ibu. Namanya juga mulut berbisa ya kan. Gosip tetap gosip, digosok makin sip gitu. Malah kalau ibu pergi yang ada mereka bakalan ngomong gini, udah pastilah Bu Maya pergi, dia kan malu karena ketahuan selingkuh. Yakin saya pasti itu yang mereka omongin. Ya tapi mungkin Bu Maya punya pertimbangan kali ya. Dan si guru pria merasa apa yang dibilang Bu Maya ada benarnya. Ia pun akhirnya dengan tekad bulat mengikuti jejak Bu Maya. Beliau juga mengundurkan diri. Dari situlah si narasumber dan teman-temannya jadi ngeh gitu. Mereka baru sadar, sejak Bu Maya nggak ada, si guru pria tadi pun nggak pernah lagi kelihatan. Wajar kalau mereka nggak sadar, karena memang mereka tidak pernah diajar langsung dengan si guru pria. Bu Maya meminta si narasumber dan teman-temannya tidak memperpanjang masalah itu lagi. Beliau hanya berpesan untuk selalu menjauh dari hal-hal yang berbau fitnah, seperti yang beliau alami. Ibaratnya hanya karena mulut 1 atau 2 orang, nama baik Bu Maya dan si guru pria jadi tercoreng. Dan untuk memperbaikinya sangat sulit. Tapi si narasumber agak kepo gitu. Ia merasa kurang puas dengan penjelasan Bu Maya. Ia penasaran siapa 2 guru wanita yang melihat kejadian saat Bu Maya dirangkul si guru pria. Bu Maya hanya menjawab, biar itu menjadi rahasia dia dan Allah. Karena Bu Maya tidak mau menuduh keduanya yang menyebarkan gosip. Kan bisa aja ada orang lain lagi yang melihatnya selain 2 guru wanita tadi. Jadi Bu Maya tidak mau menuduh sembarangan. Tapi si narasumber yakin seyakin-yakinnya kalau 2 guru wanita itulah yang menyebarkan gosip di antara guru-guru lainnya. Lagi-lagi kisah saya tentang masalah lidah ya. Lidah yang katanya lunak dan tidak bertulang ini ternyata sanggup menghancurkan hidup seseorang. Jadi mulai sekarang, yuk mari kita sama-sama belajar untuk selalu menahan si lidah untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang nantinya akan menghancurkan hidup seseorang. Malah mungkin hidup kita sendiri. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih.